Anda bisa dibilang kewalahan nggak? Para dokter ini kewalahan? Lebih dari itu sekarang. Nggak cuma karena kita kewalahannya bukan cuma di fisik aja Mbak. Masalah fisik ya sudah gitu kan. Cuman mental kita Mbak, ini bukan main. Kita capek banget gitu. Kita capek banget dalam lebih ke dalam mentalnya gitu kan. Ketakutan, kecemasan, sudah mulai hilang harapan gitu ya. Lihat kanan kiri semua berkejatuhan, lihat kanan kiri semua mengeluh keluarga gimana, nggak pernah nengok keluarga lagi, nggak pernah pulang lagi, masih nggak tahu ini sampai kapan berakhir gitu kan. Humility dari orang-orang, nganggapnya kita nggak profesional, anggapnya kita gagal, padahal kita sudah berupaya semampu kita gitu kan. Kita nggak edukasi masyarakat karena sudah nggak ada energi lagi, kita yang disalahin lagi gitu kan. Udah habis-habis gitu loh, kita semua yang sorry. It's okay. Kita semua yang kena gitu loh untuk masalah yang menurut saya harusnya ini menjadi peranan semua orang gitu ya untuk chip in dalam menyelesaikan pandemi ini gitu. Apa yang bikin Anda dan para dokter lainnya itu sebenarnya secara psikologi itu sebenarnya menyerah? Saya tahu Anda tidak ingin menyerah, tapi apa yang membuat Anda seperti merasa capek banget dan rasanya kalau bisa menyerah, I just wanna give up? Enggak, kita nggak akan nyerah karena kita tahu ini sudah peran kita untuk lebih terlibat di lapangan untuk mengatasi pandemik ini. Jadi nggak ada kata-kata menyerah di kita. Cuman ini capek sekali karena itu tadi, karena ini bukan cuma fisik gitu. Fisik tinggal tidur aja sembuh gitu kan. Ini masalah mental yang udah nggak habis-habis dari 6 bulan dari awal pandemik ini sampai sekarang, bukannya berkurang tapi ya angkanya aja masih naik gitu kan, angkanya aja nggak ada landai-landainya sama sekali. Beban kita juga sama aja seperti ini gitu. Malah dengan sekarang menurunnya dukungan dari masyarakat, dari pemerintah dan lain-lain, ini ya jadi membuat beban kita di lapangan Apa dok? Apa yang menurut Anda setelah 6 bulan kita melalui ini, apa yang menurut Anda justru mengalami penurunan dari masyarakat? Apa yang Anda lihat masyarakat itu justru membuat para dokter ini makin kecil hati? Saya tahu ini sudah kayak waktu Indonesia bagian jenuh gitu kan, semua orang pengen keluar, semua orang pengen liburan. Dan begitu juga di sektor ekonomi bukan kan, semua orang udah struggling, semua orang pengen buka bisnisnya. Saya tahu itu dan saya tahu pandemi bukan masalah kesehatan saja. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dilonggarkan. Bioskop udah mulai buka, restoran udah mulai buka. Saya paham ada urgensi di situ, cuman itu harus dibarengi dengan edukasi yang kuat. Tanpa edukasi yang kuat, masyarakat berpikir ini virusnya bohongan gitu kan, virusnya cuma mainan atau sudah selesai. Padahal nggak sama sekali, coba lihat lapangan, coba lihat kami gitu, kami beneran bleeding sekarang gitu loh. Oke, Dokter Fakih, saya mau tanya, tadi kan seperti sudah ada pemetaan belum sih para dokter? Kita kan nggak banyak tenaga dokter, apalagi ahli paru, sedikit sebenarnya sangat terbatas jumlahnya. Padahal saat ini yang dibutuhkan memang ahli paru. Ada pemetaan nggak? Kenapa 100 dokter bisa meninggal? Itu apa yang membuat mereka terjadi? Saya termasuk yang tidak juga sepakat mengatakan atau menilai bahwa mereka tidak disiplin menggunakan APD. Makanya tadi saya bilang jangan ajari ikan berenang. Para dokter itu pasti tahu persis bagaimana menggunakan alat pelindung diri. Masalahnya ada atau enggak. Tapi apa dari IDI? Temuan apa dari IDI? Jadi begini Mbak Rosi, kami memang tidak melakukan kajian secara formal ya. Kenapa tapi tidak? Laporan kami sebenarnya sudah melakukan membentuk tim audit ya. Tapi memang kami kesulitan mendapatkan data dari lapangan. Kenapa kesulitnya, kenapa dok? Saya tidak mengerti, kawan-kawan di rumah sakit sulit memberikan data-data itu. Sehingga kami... Apa yang membuat mereka sulit? Rumah sakit itu apanya? Mereka nggak mau ngasih kan IDI melakukan audit supaya dapat pemetaan kan. Para dokter ini kenapa gitu. Betul ya. Jadi kami tidak tahu persis ya alasannya kenapa. Tapi... Dilarang? Atau emang nggak mau? Lama sekali dan dari 100 ini mungkin hanya tidak sampai 10 data yang kami dapatkan. Benar nggak kalau misalnya jam kerja atau manajemen kerja dokter itu melampaui batas? Laporan dari kawan-kawan seperti yang diutarakan Dr. Debbie itu memang banyak yang mengatakan seperti itu. Misalnya berapa jam dok? Beragam. Ada yang sampai malam karena banyak pasien ya. Kemudian, sampai malam, tapi kalau dari sore prakteknya kan masih wajar. Tapi kalau sampai malam, kalau dari pagi? Kebanyakan kalau hari biasa itu jaga malam juga, besoknya jaga lagi,
masih ada yang seperti itu. Jadi lebih ada, dari... Ada yang sampai nginep di rumah sakit, masih seperti itu. Jadi lebih dari 24 jam? Saya tidak tahu persis ya, tapi sampai tidur di rumah sakit itu bayangan kami itu lama sekali mereka. Saya ke Dokter Debbie, apa pengalaman Anda? Apakah Anda juga harus melalui jam kerja yang di luar batas? Kami diterapkan, kami kan kerjanya shift, jadi kami ada shift kami 8 jam. Tapi pada kenyataannya, contoh saja kemarin, terakhir kali saya jaga malam kemarin itu saya selesai, jaga sore. Jadi saya mulai shift jam 3 sore, harusnya saya selesai jam 11 malam. Tapi karena masih banyak sekali yang belum saya selesaikan, jadi saya sekitar jam 3 pagi baru selesai. Teman saya yang bersama saya, kita jaga waktu itu bertiga. Kita jaga bertiga, teman saya yang 2 orang itu jam 4 pagi baru selesai. Wow. Besoknya saya jaga malam, saat saya jaga malam ada teman saya juga yang lagi minta tolong, itu jam 5 pagi. Karena beliau yang mulainya juga sama, jam 3 sore itu belum selesai sampai jam 5 pagi dan lagi cari bantuan dari teman-teman juga. Karena memang ketika cari bantuan nggak banyak juga yang bisa membantu. Jadi berapa jam tuh Anda kerja? Udah nggak ngitung lagi, Mbak. Sehari bisa dianggap 12 jam lebih dong? Ya. Ya kalau kayak misalkan teman saya yang jam 3 sore mulai sama saya sampai jam 4 pagi sampai jam 5 pagi ya bisa saja berarti kan. Selama itu pakai hazmat? Oh enggak. Itu kita mengerjakan bagian-bagian yang administratif. Kalau yang pakai hazmat lebih kurang daripada itu. Lebih kurang maksudnya? Pakai hazmat itu tergantung tempatnya, tapi saya tahu dari beberapa tempat yang pakai hazmat bisa 8 jam lebih. Di tempat saya dikondisikan sebagaimana rupa supaya minimal, jadi sekitar 3-4 jam pakai hazmat. Oke, tapi harus kuat. Tapi Anda juga mendengar bisa sampai 8 jam pakai hazmat. Itu kan khusus di ruang isolasi ya, Dok? Ya, ruang isolasi. Kenapa, Dokter Debbie? Di tempat saya sebelumnya juga demikian, bisa 8 jam lebih. 8 jam lebih pakai hazmat, dan itu nggak boleh ganti kan? Atau ganti terus? Boleh, nggak bisa. Jadi Anda pernah punya pengalaman tuh pakai hazmat 8 jam? Lebih, Mbak, ya. Pernah? Lebih dari itu sebenarnya. Oh ya? Ceritain dong, gimana tuh rasanya tuh? Panas, ya kan? Tapi panas pun ya udahlah gitu kan. Yang lebih nggak tahan sih nahan ke belakangnya sih sebenarnya sama nahan halusnya itu. Dan nggak bisa kemana-mana itu ya, harus di situ doang? Dan iya, sebenarnya bisa. Nggak ada yang memaksa kita untuk pakai hazmat terus selama 8 jam. Cuman kan sayang dan habis waktu lagi untuk bolak-balik copot dan pakai lagi kan. Jadi mendingan kita tahan aja biar langsung sekalian. Selama 8 jam lebih itu pakai hazmat, tapi kan jadi Anda harus ya udah standby gitu? Karena kerjanya juga dalam 8 jam itu belum tentu selesai, Mbak, gitu loh. Jadi kita mendingan pakai hazmat aja di dalam, kerjain semuanya supaya beres, baru kalau udah beres baru keluar, atau kalau udah jam keluar kita keluar gitu. Dan hazmatnya langsung dibuang gitu ya? Iya.